Kemudian yang kedua adalah itihasa. Itihasa adalah berarti sejarah masa lampau. Kejadiannya demikian sudah terjadi. Itu disebut itihasa. Itihasa ini dibagi menjadi dua. Pasti semuanya sudah kenal kan. Ada Ramayana, ada Mahabharata. Ramayana karya Maharishi Walmiki ya, yang terdiri dari 7 kanda. Ya. Yang pertama adalah Balakanda. Balakanda ini bercerita tentang Raja Dasarata. Diawali Raja Dasarata yang mempunyai istri 3, kemudian beliau lama nggak punya anak, lalu mengadakan upacara Aswamedha yatnya. Kemudian dari yatnya ini lalu istri beliau semuanya, permaisurinya hamil, kemudian masing-masing melahirkan. Dari Dewi Kosalya misalnya melahirkan Sri Rama, dari Dewi Kekayi melahirkan Brata, dari Dewi Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Kemudian inilah seterusnya sampai beliau belajar ya, anak-anak ini lalu belajar di Padepokan Maharishi Wisesa ya, Maharishi Wisesa. Kemudian diajarkan di situ ya, setelah tamat dikembalikan ke istana, kemudian diminta oleh Resi Wiswamitra untuk mengamankan hutan dari gangguan para raksasa yang mengganggu yatnya para perdata. Setelah semua raksasa dapat dimusnahkan oleh Sri Rama, maka Begawan Wiswamitra mengajak Sri Rama untuk datang ke Mithila mengikuti Swayambara untuk memenangkan Dewi Sita. Di sana Sri Rama dapat mengangkat busur panah Dewa Siwa ya, yang dibawa lahir bersama oleh Dewi Sita. Kemudian Sri Rama lalu memenangkan Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita dan Sri Rama dijemput oleh Raja Dasarata, diajak ke Ayodhya, kemudian diadakan upacara pernikahan, perkawinan di sana secara besar-besaran. Kemudian Raja Dasarata ingin meletakkan jabatan, menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yaitu Sri Rama. Habislah di sini yang namanya Balakanda. Mulailah dengan Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda berisi tentang hiunya adalah penobatan yang gagal. Penobatan yang gagal. Setelah raja mengumumkan Sri Rama yang akan menjadi raja, maka Dewi Kekayi diasuh oleh pembantunya malah supaya minta janjinya kepada Raja Dasarata. Ketika dulu terjadi perang, Raja Dasarata terluka dirawat oleh Dewi Kekayi. Setelah sembuh, Raja Dasarata memberikan 3 hadiah kepada Dewi Kekayi. Oleh Dewi Kekayi diambil 1 agar dirinya dijadikan permaisuri. Jadilah permaisuri. Nah, dituntutlah sekarang. Ya, dituntutlah sekarang. Lalu dia mendatangi raja. Ya, raja dengan senang hati menerima, dikiranya mau ngapain gitu. Tiba-tiba meminta janji yang dulu. Ya. Lalu diberikan, disuruh apa yang diminta gitu. Lalu dia minta aneh banget, kaget raja. Yaitu yang menjadi raja jangan Rama, Brata putranya. Yaitu Rama harus dibuang ke hutan selama 13 tahun. Kaget raja, tidak bisa ngomong. Ya. Kaget seperti disambar petir di siang hari rasanya. Raja lama berpikir, kalau ini ditolak tidak satya wacana. Kalau ini diterima, berat banget bagi seorang raja akan menyingkirkan putra mahkotanya. Tapi demi satya wacana lalu dipanggillah Sri Rama, diceritakan apa yang terjadi. Maka Sri Rama menerima dengan senang hati. Semua itu adalah perintah raja, adalah undang-undang. Maka Sri Rama melaksanakan dengan senang hati. Maka persiapkanlah Sri Rama untuk berangkat ke hutan bersama, diikuti oleh Laksmana dan Dewi Sita. Juga ikut rakyat semuanya, rakyat semua mengiringi. Sampai di perbatasan kota, rakyat disuruh pulang. Nggak perlu, karena memang hanya beliau lah yang harus ke hutan. Di hutan,
Nah kemudian diceritakanlah Raja Dasarata begitu ditinggal oleh Sri Rama sakit, stroke, dan meninggal. Nah karena Sri Rama nggak ada di tempat, siapa yang akan melakukan upacara kremasi? Maka dipanggillah Brata. Brata lah yang melakukan kremasi. Kemudian kita cepatkan, setelah Brata melakukan kremasi, lalu Brata menyusul ke hutan mencari Sri Rama. Karena dia nggak mau menjadi raja, nggak bisa memimpin, harus Rama yang menjadi raja. Sampai di hutan mereka bertemu, kemudian Brata minta Rama untuk pulang. Tetapi Rama tidak mau, karena Rama tetap setia kepada janjinya, kepada perintah raja ayahnya. Lalu Brata tidak juga mau menjadi raja, tapi Brata akhirnya mau menjadi perdana menteri. Sedangkan yang menjadi raja adalah Rama. Lalu dimintalah sendalnya, kelompennya Sri Rama dibawa pulang, ditaruh di kursi kebesaran di istana. Lalu Brata tinggal di halaman rumah, membuat gubuk dia seperti kakaknya di hutan. Kemudian dia memerintah atas nama Sri Rama. Nah, maka sampai di sini ayo dia berakhir. Kemudian ceritakanlah sekarang Sri Rama masuk pada Aranyaka Kanda. Sri Rama ada di hutan. Ya, masuk keluar dengan pertapaan-pertapaan para maharishi, mendapatkan bimbingan berdasarkan ajaran-ajaran banyak sekali. Nah, malapetaka muncul. Ketika itu datanglah raksasa yang bernama Surpanaka. Kemudian Surpanaka ini melihat ada orang ganteng di hutan, lalu dia merubah dirinya menjadilah dia cantik, wanita cantik. Kemudian dia merayu Sri Rama. Sri Rama mengatakan sudah punya istri, lalu dia merayu Laksmana. Terus merayu Laksmana nggak sabar, dipotonglah hidungnya, sehingga pergilah dia, kemudian pulang menghadap kepada kakaknya Rahwana. Di sana dia memfitnah, membalikkan fakta bahwa dia bilang dirinya diperkosa, kemudian dia nggak mau hidungnya lalu dipotong sehingga luka berdarah. Lalu dia membujuk kakaknya supaya menculik Dewi Sita yang cantik, pantas untuk istri kakaknya. Jadi difitnah semuanya. Ya, Raja Rahwana senang banget. Ya, Raja Rahwana yang bernafsu dibilang ada wanita cantik, dia memanggillah patihnya Marica. Diajaklah Marica ke hutan bersama-sama untuk menipu. Dia bisa maya-maya, lalu Marica berubah menjadi rusa berbulu emas, kemudian Rahwana berubah menjadi pertapa. Ya, lewatlah si Marica sebagai rusa berbulu emas, sehingga Dewi Sita tertarik untuk memiliki. Mereka lalu bertiga, Rama, Dewi Sita, dan Laksmana menangkap si rusa. Rusa itu pergi kabur, Sri Rama mengejarnya. Kemudian Laksmana disuruh menjaga Dewi Sita. Kemudian ketika si rusa ini kena panah, dia berteriak persis seperti suaranya Sri Rama. Maka Dewi Sita meminta kepada Laksmana untuk menolong kakaknya. Laksmana sudah mengingatkan, tidak ada, kakak tidak bakalan dikalahkan oleh rusa kecil begitu. Tapi Dewi Sita menyinggung perasaannya Laksmana. Enak aja kamu enak ya kalau kakakmu meninggal, kamu akan mengawin aku. Nah disitulah Laksmana merasa tersinggung, kemudian membuat lingkaran api, kemudian menyuruh Dewi Sita tidak keluar dari lingkaran itu, kemudian pergi menyusuli kakaknya. Tidak berapa lama, benar, datanglah Rahwana pura-pura menjadi pertapa, lalu minta minum. Dia nggak bisa masuk, lalu Dewi Sita lah suruh keluar. Begitu Dewi Sita keluar, disambar sama Rahwana, kemudian dia berubah menjadi Rahwana, naik keretanya, kemudian dia terbang. Kemudian ketemulah sama Jatayu, burung Jatayu adalah berteman dengan istana Ayodhya, sudah berteman baik dari leluhurnya gitu. Melihat Dewi Sita diculik, nggak ambil pikir lagi, Jatayu langsung terbang ke atas dan menghajar Rahwana menyelamatkan Dewi Sita.
Rahwana jatuh, begitu sampai tanah dia hidup karena dia mempunyai ilmu yang disebut Pancasona. Begitu ke tanah hidupnya. Terbanglah lagi, kemudian dihajarlah si Jatayu, sayapnya dipotong, Jatayu jatuh, Dewi Sita tetap lalu dibawa terbang oleh si Rahwana. Kemudian Sri Rama dengan Laksamana bertemu dan mencari Dewi Sita. Dewi Sita sudah tidak ada. Disitulah lalu Laksamana minta maaf. Nggak ada yang perlu disesali, sudah kejadian. Mari kita cari, kata Sri Rama. Dicari, nggak ketemu. Akhirnya beliau ketemu dengan burung Jatayu. Jatayu inilah yang menceritakan bahwa Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Nah, kemudian kesian si Jatayu kesakitan, maka oleh Sri Rama dikremasi lah, dipulangkan jiwanya ke surga, kemudian badannya dikremasi. Kemudian sampai di sini habislah yang namanya Aranyaka Kanda. Kita masuk kepada Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda diceritakan bahwa di situ di Kiskindha ada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kera, yaitu Subali. Adiknya bernama Sugriwa. Suatu saat Subali ditantang oleh seorang raksasa untuk berperang. Subali yang bisa memiliki ilmu Pancasona juga akhirnya masuk melawanlah perang. Si raksasa ini lari ke dalam gua. Masuk setelah si Raja Subali ini ke dalam gua, sebelumnya berpesan kepada adiknya, nanti kalau ada darah putih yang keluar, tutup mulut gua. Berarti kakak yang meninggal. Ya. Masuklah, kemudian Sugriwa dengan menunggu di mulut gua. Tiba-tiba keluarlah darah merah, tapi ada putihnya. Lalu ditutuplah mulut gua itu cepat-cepat oleh Sugriwa. Subali merasa marah di dalam, kok ditutup? Yang mati adalah si raksasa. Kepalanya pecah. Dibuka mulut gua itu, akhirnya bisa keluar tanpa ampun mengajar Sugriwa. Sugriwa sudah berusaha minta maaf bahwa itu kesalahan, salah paham diantaranya, tapi Subali marah banget. Akhirnya Sugriwa kalah terus dihajar. Sugriwa akhirnya mengungsilah sampai ke jauh di tengah gua. Nah, ketika itu juga Anoman ikut bersama Sugriwa dan yang lainnya. Ketika itu Anoman melihat dari kejauhan ada kejadian aneh. Pakaiannya sebagai pakaian pertapa, tetapi membawa senjata. Tidak ada Brahmana menjadi kesatria dalam hatinya. Lalu ditunggulah, setelah datang, setelah dekat, barulah mereka saling berkenalan, yaitu Sri Rama, yang satunya Laksamana, kemudian berkenalan dengan Anoman. Kemudian Anoman berjanji akan mengabdi kepada Sri Rama dengan Sugriwa. Diajaklah Sri Rama ke guanya Sugriwa. Diceritakanlah hal yang sebenar-benarnya terjadi, maka yang salah sebenarnya adalah Subali. Maka Sugriwa dan Subali disuruh berperang lagi supaya bisa dibunuh Subali, karena Subali ini salah gitu. Maka mereka berperang, oleh Sri Rama akhirnya Subali kena cakramnya, kena panahnya. Lalu Subali protes, mengapa ikut campur urusan keluarga gitu. Nah, panah ini tidak akan mengenai orang yang tidak bersalah kalau dilepas. Maka dalam hal ini kamulah yang bersalah, karena adikmu sudah minta maaf, kamu tidak bisa memaafkan. Di dunia ini kita harus saling memaafkan. Nah, kemudian Sri Rama lalu mengadakan upacara kremasi terhadap Subali. Kemudian Sugriwa, Anoman, dan seluruh pasukan Kera bersekutu dengan Sri Rama untuk mencari Dewi Sita. Habislah di sini Kiskindha Kanda. Masuklah kepada Sundara Kanda. Di Sundara Kanda ini semua pasukan Kera menyebar, ya manca desa, ada yang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, mencari Dewi Sita. Tidak ada satupun yang menemukan. Akhirnya Anoman yang putus asa, lalu dia berteriak,
hidup Sri Rama. Baru dia bilang hidup Sri Rama, maka badannya besar, kemudian dia terbang. Terbanglah dia, ya, dengan berbagai rintangan dia dapat atasi semuanya, sampailah dia di Taman Angsoka di Alengka. Di situ dilihatnya dasa muka si Rahwana sedang merayu Dewi Sita. Lalu dia ngumpet, dikecilkannya badannya. Kemudian setelah si Rahwana pergi, baru udah dia muncul. Kemudian Dewi Sita curiga, dikiranya Rahwana yang berupa monyet. Tetapi dia menunjukkan cincin yang diberikan oleh Sri Rama sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada Sri Rama. Kemudian barulah Dewi Sita percaya. Kemudian Dewi Sita juga memberikan bunga kepada Anoman untuk disampaikan kepada Sri Rama bahwa mereka masih saling menunggu, saling mencintai. Nah, sampai di situ lalu si Anoman merusak Taman Alengka itu, ditangkap oleh para raksasa. Dia diikat oleh putranya Rahwana yang bernama Indrajit. Kemudian diserahkan kepada raja untuk diadili. Lalu oleh raja, oleh Rahwana diadili bahwa dia akan dibakar hidup-hidup. Mulailah disiram minyak tanah, lalu dibakar hidup-hidup. Dia terbang, loncat ke sana-sana, kemari, baru terbakarlah negeri Alengka itu oleh Anoman, dan Anoman yang terluka laut. Dia lalu menghadap kepada Sri Rama untuk menyampaikan bahwa Dewi Sita masih selamat, masih sehat, masih saling mencintai. Habislah di sini Sundarakanda, kita masuk kepada Yudakanda. Yudakanda dimulai dari pembuatan jembatan Situbanda. Ya, di jembatan Situbanda ini yang menjadi arsitekturnya adalah Nala dan Nila. Karena Nala ini waktu kecil, anak ini iseng dua-duanya, suka mengambil batu, dilempar kemana-mana gitu. Suatu saat dia lempar ke air, ke sungai, ke laut gitu. Ada resi di situ yang sedang bertapa, kenalah kepalanya. Dilihatlah ke bawah, wah ini anak tidak bisa diem gitu. Semuanya dilempar kemana-mana gitu. Lalu dipastulah dia, ya, ditutuklah dia supaya apa yang dia lemparkan tidak lagi tenggelam di air gitu. Maka ditunjuklah dia sebagai arsitekturnya. Lalu dia melemparkan batu ke laut, tidak tenggelam, batu dilemparkan semuanya, semua batu yang dibawa oleh kera itu, lalu dialah yang melemparkan. Maka terjadilah jembatan itu dengan dibantu oleh semuanya. Ada ikan, semuanya membawa pasir, membawa perekat, sehingga jembatan itu masih ada sampai sekarang. Nah, setelah itu barulah mulai perang antara pasukan kera melawan pasukan Rahwana. Perang sangat dahsyat. Berguguranlah para patih-patihnya Rahwana, kemudian sampai putranya, anak-anaknya, kemudian adiknya juga, si Kumbakarna juga ikut berperang dan meninggal. Nah, ada satu adiknya yaitu Wibisana. Wibisana ketika rapat mengusulkan supaya Dewi Sita dipulangkan, dikembalikan kepada Sri Rama. Ini bahaya. Ini akan merusak negeri kita kalau mereka sampai menyerang ke sini. Rahwana marah, diusirlah adiknya. Wibisana. Lalu di Wibisana masuk ke pasukan Sri Rama dan menjadi penasehat perang Sri Rama. Inilah salah satu yang menyebabkan juga kekalahannya Rahwana. Maka dalam perang itu habislah pasukan Rahwana, tinggal Rahwana sendiri. Istrinya sudah Manodari sudah menangis. Siapa lagi yang akan dikorbankan gitu dari dulu? Kurang apa sih, wanita cantik banyak begitu, tapi Rahwana namanya juga nafsu, ya nggak mikirin. Perang akhirnya terakhir Rahwana berangkat ke medan perang. Dia pun akhirnya dikalahkan oleh Sri Rama. Maka habislah Yudakanda. Kita masuk kepada Uttarakanda. Dalam Uttarakanda ini di keseramannya Resi Walmiki, di sanalah Dewi Sita melahirkan dua orang putra kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Di sana Resi Walmiki lalu mengajarkan Kusa dan Lawa tentang ilmu pemerintahan,
tentang Weda, tentang senjata, tentang perang. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah Rsi Walmiki juga mengajarkan kepada Kosa dan Lawa untuk melakukan, menyanyikan puisi-puisi yang dibuat oleh Rsi Walmiki dalam Ramayana ini. Nah, suatu hari lalu Sri Rama di istana mengadakan upacara Aswameda. Maka Rsi Walmiki, Dewi Sita, Kosa dan Lawa beserta seluruh rakyat datang ke istana. Di sanalah kesempatan itu Kosa dan Lawa menyanyikan puisi-puisi karyanya Rsi Walmiki yang menceritakan tentang kisah perjalanan Sri Rama. Sri Rama sangat senang dan berkesan sekali kepada putranya. Lalu beliau ingin menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada putranya berdua. Kemudian diangkatlah Kosa dan Lawa untuk memerintah negeri Ayodhya. Kemudian Sri Rama ingin pergi bertapa. Tetapi rakyat masih ada saja yang curiga terhadap kesucian Dewi Sita. Ya, apa benar ini putra Sri Rama? Apakah benar-benar Sita masih suci? Ada saja rakyat-rakyat yang minor-minor begitu, yang aneh-aneh. Lalu didengarlah oleh Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita, ya, karena tugasnya sudah selesai di dunia, akan kembali lagi menjadi Dewi Laksmi, maka beliau meminta supaya dibuatkan api unggun. Dibuatkanlah api unggun, lalu beliau masuk ke dalam api dan masuk dunia pecah, lalu beliau masuk ke Pertiwi, ke dunia, kemudian tidak kembali lagi. Lalu Sri Rama juga pergi bertapa, kemudian beliau juga moksa. Lalu kerajaan Ayodhya ini diperintahlah oleh Kosa dan Lawa. Demikianlah akhir dari kisah Ramayana ini.